A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasinan ya, masih Yasinan ya, surat Yasin ayat 45, 46, 47 ya rangkaiannya. Ini tentang orang, apa namanya disebutnya, ini penulisnya hanya memberi judul seperti ini, Mauqiful kufari min taqwallah, kedudukan orang kafir di apa namanya ya, di terkait dengan takwa kepada Allah. Baru ayat 45 nya, ini rangkaiannya 3 ayat. Wa idza qila lahumut taqaw ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Ya, apabila dikatakan kepada mereka, nah ini nih ya, yang dikatakannya itu ittaqu, yang bukan ittaqau tadinya, ittaqu, yaitu dikatakan kepada mereka, peliharalah kalian ma baina aidikum, dari peliharalah kalian gitu ya, selamatkanlah diri kalian, ma baina aidikum wa ma khalafakum, dari azab Allah, dari siksaan Allah. Ma baina aidikum itu yang persis ada di hadapan kamu, maksudnya adalah azab dunia. Kemudian wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian, yaitu azab akhirat. Kemarin dalam kitabul adabnya, dalam kitabul adab yang kitabul adab kalau nggak salahnya, tentang ini Ibnu Hajar al-Asqalani ini, yang saya ingat itu menjelaskan bahwa alam barzakh, sebutannya barzakh, alam barzakh atau alam kuburnya, di mana alam barzakh atau alam kubur itu adalah satu tahapan hidup, itu setelah manusia meninggal dunia sebelum ke akhirat. Nah, yang saya ingat itu Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa alam barzakh ini itu muqaddimah, kalau bahasa Arabnya muqaddimah dari akhirat. Ya, alam barzakh itu muqaddimah dari akhirat. Pemanasan, pembukaan. Nah, gitulah sekitar itu. Kalau itu bahasa Arabnya muqaddimah akhiratnya, alam barzakh itu muqaddimah akhirat. Yaitu pemanasan, prakata prakata gitu setelah dari akhirat, yang maksudnya bahwa alam barzakh itu situasinya sudah situasi akhirat. Nah, di mana di akhirat nanti sudah jelasnya, di akhirat nanti itu jelas bahwa di akhirat itu sudah bukan waktunya beramal. Nah, bahkan ada kan penyesalan di surat Abasa gitu, surat apa ya? Ya laitani qaddamtu li hayati. Itu ada di antara penyesalannya ya. Andai gitunya, seandainya dulu aku beramal untuk kehidupanku sekarang ini, itu setelah nanti berada di akhirat. Artinya kan di sana sudah bukan waktunya beramal. Waktunya beramal itu hanya ketika hidup di dunia. Bahkan setelah meninggal dunia masuk ke alam barzakh, nah itu sudah akhirat. Alam barzakh itu sudah bagian dari akhirat sebetulnya. Hanya waktunya kan sekarang
Waktunya kan sekarang gitu kan, alam barzah, alam kubur itu waktunya sekarang sama. Kalau yang masih hidup di dunia ya mereka hidup di dunia, hidupnya, tempat hidupnya. Mereka yang sudah meninggal, tempat hidupnya berada di alam barzakh dalam waktu yang sama kan. Dalam waktu yang sama kita masih hidup di dunia. Mereka yang sudah meninggal dunia, mereka ada di alam barzakh. Waktunya kan sama dengan kita. Tapi situasi di sana gitu di alam barzakh itu sudah situasi akhirat. Bukan lagi waktunya beramal gitu kan. Justru kalau bukan waktunya beramal berarti waktunya menerima balasan dari amal. Maka di alam barzakh itu kan hanya ada nikmat dan siksa kubur. Di alam kubur itu kan hanya ada nikmat dan siksa kubur. Sudah bukan waktunya beramal. Apalagi nanti begitu masuk ke alam akhirat, setelah kiamat masuk ke alam akhirat, nah itu yakin lah gitunya, pasti gitu. Bahwa di sana di akhirat itu sudah bukan lagi waktunya beramal. Nah ini ayat yang kemarinnya, apabila dikatakan kepada mereka peliharalah diri kamu, selamatkanlah diri kamu dari azab di dunia. Di dunia itu artinya ya ketika hidup di dunia. Di mana hal ini kan sudah Allah tunjukkannya ketika Allah mengazab kaum-kaum terdahulu, itu kan azab mereka untuk di dunia. Wa ma khalaqakum, dan azab di belakang kamu yaitu akhirat. Ternyata muqaddimahnya ada di sini. Muqaddimah dari akhirat itu yaitu alam kubur, alam barzakh, itulah muqaddimah akhirat. Berarti sejak ini di sini peliharalah, jagalah, selamatkanlah diri kalian dari siksa Allah ketika di dunia, dan setelah itu atau di belakang itu yaitu yang pokok kan siksa Allah itu adalah di neraka, bukan yang pokok, puncaknya adalah di neraka. Nah, ternyata sebelumnya itu sebelum masuk ke neraka itu pun azab dari Allah itu sudah ada di mahsyar, di alam kubur, bahkan sejak di dunia. Nah, ini yang dikatakan itu kepada mereka, kepada orang-orang kafir, sehingga ininya yang ayat ini ditujukan kepada orang kafir. Apabila dikatakan kepada mereka, peliharalah, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah, ma baina aidikum, itu yang azab Allah di dunia, wa ma khalfakum, dan azab Allah di akhirat, la'allakum turhamun. Nah, padahal kalau ini dipenuhi, artinya takutlah kalian, sehingga dengan adanya rasa takut itu kan akan memelihara diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari apa yang disebut di sini, yaitu azab Allah ketika di dunia dan di akhirat. Nah, kalau demikian, la'allakum turhamun, ini yang akan didapat oleh mereka apabila memenuhi perintah Allah itu, yaitu la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Itu yang kemarin lah nyata ayat ini perintahnya jelas itu ya. Bertakwa itu ya, kalau tidak ada rasa takut mana mungkin orang menghindar. Kalau tidak ada rasa takut kan akan menghindar, tidak akan menjauhi, menghindari, menyelamatkan diri, menjaga diri. Nah, tanpa ada rasa takut kan tidak mungkin akan seperti itu. Artinya ada rasa takut akan hal tersebut itu wajib. Lamun ya tema, kalau saya ingat bahasa Sunda, nasihat almarhum Ustaz Abdul Rahman dulunya.
disebutnya teh ari hirup teh kudu aya kasieun. Itu ari hirup teh kudu aya kasieun, tapi harus tepat kan? Harus tepat, harus benar gitu. Kalau takutnya itu takut oleh apa? Nah, takutnya itu takut oleh apa gitu ya? Yang pokoknya itu ya takut kepada Allah kan wajib. Takut kepada Allah itu hukumnya wajib karena Allah memerintahkan. Bahkan rasa takut kepada Allah ini menjadi salah satunya, menjadi salah satu unsur manusia itu mau taat kepada Allah itu karena takut kepada Allah alasannya. Salah satu, tapi itunya salah satu unsur itu seseorang mau taat kepada Allah itu karena ada rasa takut di dalam dirinya kepada Allah. Justru dengan demikian Allah akan merahmati itu. Justru ya dengan demikian Allah akan merahmati orang yang demikian, akan mencintai, akan mengasihinya. Nah, sekarang nih ayat ke-46-nya, sambungannya ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Apa namanya ya sebutnya? Ya memang dasar kafir. Memang dasar kafir, yaitu yang di dalam hatinya gitu ya. Yang di dalam hatinya itu sudah ada penolakan. Di dalam hatinya itu sudah ada penolakan, itu artinya sudah menolak, sudah mengingkari. Nah, sehingga nih wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidaklah datang kepada mereka satu saja ayat dari sekian banyak ayat-ayat Tuhan mereka, dan tidaklah datang kepada mereka satu saja ayat dari sekian banyak ayat-ayat dari Tuhan mereka, illa kanu anha muridin, kecuali mereka itu berpaling. Nah, ini yang disebutnya ya karena sudah ada penolakan, pengingkaran, maka apapun yang datang ya tidak ada satu pun gitunya ayat yang datang kepada mereka dari sekian banyak ayat-ayat dari Tuhan mereka, maka sikap mereka selalu artinya seperti ini. Sikap mereka selalu berpaling. Tidak ada satupun ayat yang datang kepada mereka kecuali mereka sikapnya selalu seperti ini, selalu berpaling artinya. Ya berpaling itu kan ngabalieur, ngajauhan, berpaling. Selalu seperti itu, begitu sikap mereka. Nah, karena di dalam hati mereka itu sudah ada penolakan, sudah ada pengingkaran. Bagi mereka itu tidak ada benarnya, tidak ada baiknya, tidak ada bagusnya, goreng jeung salah kabeh. Nah, kalau sudah ada pengingkaran di dalam dirinya akan seperti itu, apapun. Nah, seperti inilah. Abu Jahal misalnya, Abu Jahal, apapun yang datang dari Rasulullah selalu penilaian sudah datang lebih dulu, muntah salah goreng. Bagi Abu Jahal apapun yang datang dari Rasulullah itu salah. Kalaupun benar nya ari bener nama ngan goreng lah. Nah, kalau yang di dalam dirinya sudah ada pengingkaran, penolakan demikian, maka apapun yang datang dari di sini disebutnya ayat, bahkannya artinya kalau ayat di sini umum, apakah ayat-ayat dalil nakli Al-Qur'an kah gitu kan, hadis kah, atau ayat-ayat kauniyah, selalu saja mereka itu sudah mempunyai penilaian kesimpulan lebih dulu. Jadi geus lah kudu ditinggali deui, mun teh salah goreng. Tah kitu kesimpulan nanti. Ya sehingga ya berpalinglah karena kan sudah punya penilaian lebih dulu. Dalilnya belum datang, penilaiannya sudah ada, tapi kesebeleun teh.
Ya dalilnya belum datang kepada mereka. Tapi kan Abu Jahal sudah menyimpulkan, Abu Lahab sudah menyimpulkan. Kalau Abu Lahab kan malah dia kan yang yang ngomong ke sana kemari, pendusta. Itu kan Rasulullah itu pendusta, Rasulullah itu orang gila. Nah kalau sudah mengatakan demikian, mau nggak menerima, mempercayai apa yang datang dari Rasulullah? Sementara dia sendiri sudah mengatakan, oh, Rasulullah itu orang gila, Rasulullah itu pendusta. Nah itu yang tadi saya katakan, karena di dalam diri mereka itu sudah ada penolakan lebih dulu. Mereka sudah menolak, mereka sudah mengingkari, maka apapun yang datang dari Rasulullah bagi Abu Lahab kesimpulannya hanya ada dua, salah atau jelek. Ngan salah we jeung goreng gitu nu datang ti si eta mah. Ini kafir kan, ini bicara tentang orang kafir nih ya. Orang kafir itu kan sebutan Allah menyebut arti arti kafaro yakfuru, mungkin kalau bahasa Arab kufur, kalau kafir kan orangnya. Arti kafaro yakfuru itu sebetulnya kalau secara bahasa kafir itu petani, di mana petani ini kan kerjaannya mengolah tanah. Ini arti katanya, arti kata bukan arti makna kafir di Quran. Nanti arti orang kafir di Quran, oh iya para petani wunggul ya. Bukan harakatnya petani wunggul ya. Udah komo insinyur pertanian nama. Pemimpin dan arti bahasa kafaro yakfuru itu membolak-balikan tanah. Orang yang di kita misalnya, orang yang mau menanam sesuatu kan tanahnya diolah dulu. Tanahnya diolah dulu, terutama kalau kita melihat petani yang mau menanam padi, kan pengolahan tanahnya lama aja teh. Dibajak gitu kan. Dibajak kemudian di treatment lah gitu, diberi pupuk, diberi apa gitu kan. Nah, pembajak tanah itu kan membalikan tanah yang di atas jadi di bawah, tak itu membalikan tanah yang di atas menjadi di bawah. Nah, kenapa orang yang menolak, mengingkari apa yang dari Allah itu disebut kufur? Kalau terjemah harfiah mah kufur itu membalikan fakta yang sesungguhnya benar oleh mereka itu dibalikan gitu, jadi menurut mereka salah. Nah, karena mereka itu di dalam hatinya dulu, berarti kan di dalam hatinya sudah ada yang demikian, yaitu kufur, membalikan fakta. Sebetulnya yang datang, yang dibawa oleh Rasulullah ini kan al-haq, inilah yang benar, tapi oleh mereka kan dibalikan, bahwa apa yang datang dari Rasulullah itu salah. Akibatnya nih, karena di dalam hatinya ada yang demikian, maka akibatnya mereka itu selalu berpaling. Kan berpaling tinggal balieur, itu mah kalau berpaling mah itu amal anggota badan. Berpaling ngebalieur aleos itu kan itu amal anggota badan. Kenapa demikian? Nah ini karena di dalam hatinya itu ada kufur. Di dalam hatinya itu ada kufurnya. Kufur itu artinya yang tadi sebetulnya membalikan fakta, membalikan kenyataan itu kan. Kenyataannya, faktanya, apa yang datang dari Rasulullah itu kan al-haq. Itulah benar yang sebenar-benarnya, bahkan itulah al-haq, benar yang sebenar-benarnya. Tapi kan oleh mereka dibalikan. Yang benar itu oleh mereka dikatakan salah. Maka kalau sudah demikian ya pantaslah kalau di sini
illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka itu berpaling. Ini kalau orang kafir yang memang bukan apa namanya, kalau ayat Al-Quran menyebut-nyebut kafir itu kan itu kafir i'tiqadi namanya. Kalau di dalam Tahzibul Akhlak itu kan dibaginya kufur apa yang dilakukannya itu kan kufur. Ada kufur i'tiqadi, ada kufur amali atau kufur hukmi, jadi ada dua. Kalau Al-Quran menyebut, nggak semuanya juga ketang. Mayoritas kalau Al-Quran menyebut innallazina kafaru, nya dengan demikiannya innallazina kafaru, apabila Al-Quran menyebut demikian, itu yang dimaksud adalah orang-orang kafir i'tiqadi, yaitu orang-orang yang kufur sejak akidahnya. Mereka ini yang disebut kafir itu yaitu orang-orang yang agamanya bukan Islam. Mereka tidak beragama Islam. Itu yang dimaksud innallazina kafaru, orang-orang sesungguhnya orang-orang kafir. Mereka ini menolak, tadi disebutnya menolak, mengingkari apa yang dari Allah itu, bahkan sejak dari urusan hal yang paling mendasar, yaitu urusan akidah. Mereka tidak mau berakidahkan dua kalimat syahadat, maka mereka bukan orang Islam. Mereka tidak beragama Islam. Kalau sudah menolak, mengingkari, bahkan sejak hal yang paling mendasar yang datang dari Allah, kesananya lanjutannya apalagi pasti semuanya ditolak oleh mereka. Satu lagi, Allah menyebut bukan orang kafir sih, Allah menyebut kata kufur. Kalau ada tadi redaksinya innallazina kafaru, ini kata kafarunya itu kan kufur. Kalau ayat ini misalnya lain syakartum la azidanakum walain kafartum, ini juga sama, Allah menggunakan kata kufur di sini. Anu tadi mah jama, innallazina kafaru itu jama, fiil madinya jama, orang ketiga. Kalau di sini jama tapi orang kedua, yang ini kafaru, yang ini kafartum. Yang beda domirnya. Kalau kata kerjanya sama, innallazina kafaro. Kalau yang ini lain kafaro, hanya kalau nyambungnya dengan domir antum jadi kafartum. Sama ini kufur. Nah, kalau di ayat ini innallazina kafaru, ini Allah yang Allah maksudkan di redaksi tersebut adalah orang kafir yang agamanya bukan Islam. Tapi di ayat ini la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabil syadid, ini hanya orang kafir yang dimaksud bukan. Karena yang kufur nikmat bukan hanya orang kafir. Yang kufur nikmat bukan hanya orang yang agamanya bukan Islam, orang Islam juga banyak yang kufur nikmat. Jadi dua memang gitunya yang dimaksud, atau kufur itu ada kufurnya kufur i'tiqadi, itulah yang agamanya bukan Islam. Ada kufurnya kufur hukmi atau kufur amali, inilah kufurnya orang-orang Islam. Syukur nikmat itu kebalikannya kufur nikmat. Kalau menggunakan kata kufur artinya ini dosa besar. Dengan menggunakan lain kafartum, jika kalian kufur nikmat, berarti kufur nikmat itu dosa besar. Pelanggaran terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah menggunakan dengan kata kufur, berarti kufur tidak bersyukur kan, ini kan kebalikan. Tidak bersyukur itu kategorinya dosa besar.
teka rasa ada itu teh nu kitu teh teka rasa apa kita ini benar gitu tidak kufur nikmat. Padahal kan seperti ini juga nih mungkin kalau masih ingat nih ujub, tentang ujub itu dosa gitu, ujub itu sudah dosa. Bahkan ujubnya itu ujub dengan amal. Ini yang harus hati-hati diantaranya. Ujub dengan amal itu termasuk cara setan mencelakakan manusia. Kalau setan menyeret manusia sampai jadi berbuat dosa, terlalu gampang itu mah lamun urusan dengan setan teh kitu nya atuh setan mah pasti mencelakakan manusia dengan cara apa? Diseretlah untuk berbuat dosa. Padahal kan manusia itu setan mencelakakan manusia itu terkait dengan amal soleh pun dicelakakan manusia. Di antaranya manusia itu yang sudah beramal soleh, katakanlah beramal solehnya dengan maksimal sebaik mungkin, mantap lah pokoknya amal solehnya ya. Setelah selesai dimasukkanlah perasaan ujub kepada orang tersebut, merasa dirinya hebat, saya mampu beramal soleh demikian. Hancur tak amal soleh yang sudah dilakukannya. Ya hancur tak dengan munculnya merasa dirinya hebat bahwa saya ini sudah bisa beramal soleh sedemikian rupa, saya ini sudah bisa taat gitu dengan ketaatan yang tinggi kepada Allah. Itu hancur amal solehnya karena muncul ujub dengan amal soleh. Seolah-olah seperti ini, dengan karena merasakan ujub itu, merasa saya bisa beramal soleh sedemikian rupa gitulah ya. Merasa dirinya itu seolah-olah sudah mampu membayar kenikmatan yang Allah berikan kepada saya bayar dengan ketaatan sedemikian rupa kepada Allah. Padahal benar nggak sebanding? Benar nggak sebanding itu kenikmatan yang sudah Allah berikan dengan ketaatannya kepada Allah? Benar ketaatannya ini bisa membayar atau sebanding dengan kenikmatan yang Allah berikan? Boro-boro cek Allah teh kapan emang kagarga sakitu. Karena kalau kenikmatan dari Allah itu kan tidak terhingga, tidak terhitung. Teh surat naon teh yang bunyinya in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung kenikmatan dari Allah, nggak akan bisa kalian menghitungnya karena terlalu banyak, nggak akan bisa nggak akan ada yang bisa menghitungnya. Sementara ketaatan seseorang kepada Allah kalah kumaha ge kaitung keneh cek Allah teh sok sebanyak apa ketaatan seseorang kepada Allah ngereka hitung keneh, tapi kenikmatan dari Allah kepada seseorang tidak terhitung, tidak terhingga. Itu kalau taat kepada Allah benar-benar gitu kan, ketaatannya seumur hidup, bahkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini ketaatan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Allah mampu nggak membayar kenikmatan yang Allah berikan? Dan teman makanya apa bisa itu amal Rasulullah memasukkannya ke surga? Nggak bisa. Mana cukup artinya dengan amal yang sekian gitu ingin masuk surga? Bahkan ini amal seorang nabi nggak cukup. Itu seimbang lah gitu kalah kumaha ge kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia dengan sebutnya apa namanya? Bakti mungkinnya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia dengan baktinya manusia kepada Allah, sok bandingkeun cek Allah teh jauh itu. Bahkan dengan ketaatan dan amal seorang nabi juga nggak akan bisa. Apalagi yang
kufur berenang. Nabi yang sedemikian taatnya nggak akan bisa membayar kenikmatan yang sudah Allah berikan, apalagi yang kufur. Makanya boleh disebut kufur nikmat itu kufurnya tidak bersyukur gitu. Tidak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan, Allah menyebutnya dengan kata kufur. Besar berarti dosanya. Itu ayat itu nyala in syakartum, jika kalian bersyukur. Padahal kan semaksimal sehebat apapun seseorang bersyukur sebetulnya nggak akan bisa mengimbangi. Tapi kan gitu kan yang dilihat oleh Allah itu selalu kan usahanya. Yang selalu kan yang dinilai oleh Allah itu kan usahanya. Ada nggak usahanya? Kemudian semaksimal apa usaha yang dilakukan, itulah yang dinilai oleh Allah. Kalau betul-betul harus bayar, coba tah kenikmatan dari Allah, mana ada manusia yang mampu. Kalau manusia diperintah bayar, coba bayar tak kenikmatan dari Allah. Dengan apa? Dengan ketaatan misalnya. Bayar dengan ketaatan, tetap ketaatan manusia tidak akan mampu memenuhi. Ya, makanya yang dinilai kan adalah usahanya dari manusia. Dan dari usaha itu kan harus maksimal, itulah saya ya. Karena sebetulnya ini kalau saya ingat di itunya kajian Tahzibul Akhlak mah seolah-olah demikian. Setiap ketaatan yang dilakukan manusia kepada Allah itu, anggaplah dia ini sedang membayar kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah teh nuntut geunah cenurun maneh, emang gratis. Ya diberi kenikmatan yang sedemikian banyak kudu dibayar itu teh. Bukan cuma-cuma, artinya kan bukan cuma-cuma. Karena semua kenikmatan, semua yang Allah berikan itu, kalau definisi bersyukur itu adalah menggunakan kenikmatan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya. Eta sebut bersyukur teh. Lain gratis tuluy kumaha maneh cek Allah teh sagonahna we make teh. Nah artinya anggaplah demikiannya. Setiap kenikmatan yang Allah berikan itu Allah menuntut harus dibayar dengan ketaatan. Maka taatlah manusia kepada Allah sebagai anggaplah itu untuk membayar semua kenikmatan yang Allah berikan. Ternyata ketaatan seorang nabi pun gak akan cukup karena kenikmatan dari Allah itu sangat, atau bukan sangat banyak lagi kan ayatnya gitu tadi nurlatuh suha. Mana ayatnya tuh orang baca. In ta'uddu nikmatallahi latuhsuha. Sebentar nih ayatnya nih ya. Surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu nikmatallahi latuhsuha. Dan dia Allah ya telah memberi kepada kamu segala keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan dia Allah telah memberikan kepada kamu semua keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika tambahkan artinya Allah itu sudah memberikan kepada kamu apa yang kamu kebutuhan kamu, kemudian apa yang kamu inginkan. Nah lanjutannya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zolim dan sangat mengingkari nikmat Allahnya. Mal anu cukup, cik orang Sunda moal anu cumpon, moal ketaatan seseorang kepada Allah setinggi apa, sehebat apa, sebesar apa,
Apa itu cukup? Itu untuk membayar semua kenikmatan yang Allah berikan. Nah ini ayatnya walaya sebetulnya. Makanya kan pantas kan kalau itu kan tentang hadis yang ini. La yadkhulul abda al jannata amaluhu. Ya bukanlah yang memasukkan seseorang ke surga atau bukanlah amal seseorang. Itulah sebenarnya susunan bahasa Indonesia mah. Bukanlah amal seseorang yang memasukkannya ke dalam surga. Ya, bukan amal seseorang yang memasukkannya ke dalam surga. Akan tetapi yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah rahmat Allah. Para sahabat kan bertanya, apa engkau juga sama? Iya, aku juga demikian. Artinya kalau benar-benar nih harus benar, kalau benar-benar hitung-hitungan gitu. Semua amal soleh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu cukup gak untuk memasukkannya ke surga? Boro-boro ke surga Firdaus, ke surga paling rendah saja nggak cukup. Surga paling rendah pun terlalu, ya surga yang paling rendah, dalam tanda kutip paling jelek, itu saja untuk dengan amal seorang nabi nggak akan bisa diraih. Karena untuk ini saja katakanlahnya untuk memenuhi mayar bencik orang mah Allah sudah memberi apa, Allah kurang apa, memberikan segala-galanya. Coba bayar kebaikan Allah itu. Bayar kebaikan Allah itu ya dengan melaksanakan perintahnya, dengan ketaatan. Ketaatan seorang nabi yang total pun nggak akan bisa. Hadis tadinya cukup menjelaskan demikian. Hadisnya yang la yudkhilul abda al jannata amaluhu, yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Ini ada dua nih ayat yang demikiannya, surat Ibrahim ayat 34, kemudian surat An-Nahl ayat 18. Bunyinya sama, hanya awalnya yang beda. In ta'uddu nikmati nikmatallahi latuhsuha, itu ada dua. Allah bicara demikian. Kalau di ayat tadinya di ayat ke surat Ibrahim ayat 34, setelah menyatakan demikian Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu benar-benar zolim dan benar-benar, nah ini Allah menyebut juga kufur terhadap nikmat Allah. Kalau di ayat An-Nahl ayat 18, jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan dapat menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, coba sekali lagi nih, apalagi nih dengan ujung ayat seperti ini. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah itu tidak akan ada yang bisa menghitungnya. Semua aya angkana, sokura angkana ka tukang rek nepi ka mana eta. 1 triliun, satu apa kan aya angkaan keneh. Nikmat dari Allah semua aya tungtungna angkana ge ada mau bisa kahitung. Nah, kalau itu harus dibayar gitu dengan ketaatan manusia kepada Allah. Gak akan ada yang bisa memenuhi. Maka di ujung ayat ini ya kebetulan nih ya, di surat An-Nahl 18, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha mengasihi. Ya maha mengasihi itu artinya mengasihi di dia mah pengampun dulu nih. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, tah kekurangan da moal aya nu cumpon. Sebut tetepan tadi kan ya, moal aya nu cumpon masih apa yang bisa memenuhi. Kalau kita sederhanakanlah angkanya misalnya, kalau Allah itu memberi 1 miliar, kemudian Allah memerintah kepada manusia bayar teh. Emang ada yang sanggup memenuhi 1 miliar? Nabi waengan boga 1000, sok jauh teuing itu. Nabi saja hanya punya 1000, sementara Allah menuntut ya 1 miliar tang
bayar coba. Nabi saja hanya punya 1000, wah bukan manusia jena. Tapi tayeta innallaha ghafur teh Allah maha pengampun. Makanya yang dilihat oleh Allah itu adalah usahanya. Kalau usahanya sudah maksimal, maka Allah juga tahu sebetulnya semaksimal apapun seseorang berusaha untuk membayar, moal kabayar, moal jika Allah gak apalah. Semaksimal apapun seseorang berusaha untuk membayar kenikmatan yang Allah berikan, moal kabayar, moal jika Allah. Tapi makanya yang dilihat oleh Allah itu orang ini maksimal gak berusaha untuk membayarnya. Moal hari cumpon mah cek Allah gak apa. Tapi Allah kan ingin melihat maksimal usahanya gitu. Usaha maksimalnya untuk membayar. Hari gitu baru terlihat bayar. Tuh dia mau kan terlihat bayar mah. Niat mayar gitu ketika diberi kenikmatan yang tidak terhingga oleh Allah niat mayar artinya tidak ada ketaatan sama sekali. Niat mayar itu mah. Nah yang berniat membayar itu pun ya harus benar Allah itu maha pengampun berarti bagi orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata masih saja banyak kekurangan. Nah Allah akan mengampuni. Apa kalau seseorang itu begini ya? Apa kalau seseorang itu sudah sudah berusaha lah maksimal nih untuk taat kepada Allah. Emang kalau sudah seperti itu nggak ada kekurangan? Apa kalau sudah seperti itu nggak ada kesalahan gitu yang dilakukan? Tetap saja banyak. Nah kesalahan kekurangannya itu pasti diampuni oleh Allah kalau orangnya sudah maksimal, semaksimal apapun. Nggak akan ada orang yang sempurna. Itu yang dirasakan oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu ketika mendengar neraka tetap saja Abu Bakar nangis. Kenapa? Karena saya punya dosa. Abu Bakar mengakui kan yang tidak punya dosa itu hanya Rasulullah. Tapi kemudian diyakinkan kan oleh Rasulullah. Diyakinkan oleh Rasulullah. Bahkan Abu Bakar itu kan kemudian tahu bahwa dirinya itu salah satu orang yang masuk surganya tanpa hisab. Bahkan Abu Bakar itu tahu bahwa dirinya itu salah satu dari 10 orangnya yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Kemudian Abu Bakar juga tahu bahwa dirinya itu, ini sabda Rasulullah seperti ini. Orang pertama dari umatku yang masuk surga itu adalah Abu Bakar. Ini yang paling depan, yang paling dulu berartinya yang paling depan, yang paling dulu masuk surga dari umatku itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu tahu Rasulullah menyabdakan demikian. Tapi tetap saja kan Abu Bakar itu kalau mendengar dosa, kalau mendengar neraka mah ngagibrig muncik urang mah. Tah karumasaan nu eta itu ada pada diri Abu Bakar. Karumasaan tidak mampu membayar kenikmatan yang Allah berikan sepenuhnya mungkin ya, karena ketidakmampuannya untuk membayar kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi asa kurang wae gitu, ibadah sehebat apapun dirinya anger we ngerasa kurang. Sebetulnya mesti harus demikian. Justru bahaya kalau merasa bahwa dengan beramal begini-begini oh berarti sudah cukup. Ujub namanya. Justru hancur kalau orang kena ujub dengan amal itu amalnya jadi hancur. Mestinya gitunya dengan nah gitulah, dengan ibadah, dengan ketaatan setinggi apapun itu justru perasaan yang harus tertanam anger we asa kurang keneh wae.
Ini contohnya nih ya dari ini Rasulullah kan yang Rasulullah SAW itu kan sholat nggak setiap malam sih, pernah gitu atau mungkin sering lah sholat malam sampai kakinya bengkak, badannya pegal-pegal. Ya meureunnan ti jam sabarahanya dimulai dari sepertiga akhir gitu, sepertiga akhir malam. Mungkin di jam 1 lah gitunya. Tapi dah ketang ieu nu ieu teh di antara hadisna ieu. Ini siapanya sahabat teh nu nerangkeun teh. Bukan Huzaifah. Saya teh nu anu dimarahi oleh Nabi teh nu ngimauan panjang teuing. Bukan Huzaifah, nah ngoninya ari geus poho njung sararea di berjamaah poho teh kan tuh saurang anu ingat. Anu eta lahnya ya itu kan ada yang pernah ada sahabat yang dimarahi oleh Rasulullah karena mengimami terlalu panjang. Sampai ada seorang makmum kan yang memisahkan diri. Anu eta bukan sahabat nanti kan bayar ari poho teh sok sararea. Dia ini menerangkan seperti ini. Dia pernah melihat Rasulullah SAW sholat malam. Ternyata baca surat Al-Baqarah. Dia mengira Muaz bin Jabal sahabat nanti sahabat pasti apal Quran tuh. Muaz bin Jabal itu mengira Rasulullah sholat malam itunya baca surat Al-Baqarah. Muaz mengira ayat 30 ayat lah gitu, kemudian ruku. Ternyata berlanjut sampai ayat 60. Saya kira sampai 60 mau ruku, ternyata sampai 100. Saya kira 100 mau ruku, ternyata sampai 200. Tamat surat Al-Baqarah. Saya kira mau ruku, ditambah surat An-Nisa. Surat An-Nisanya sugan terek 30 ayat, sugan terek 60, tamat di surat An-Nisa. Sugan terek ruku, tambah deui setengah surat Ali Imran, sarokaat sakitu teh. 1 rakaat surat Al-Baqarah. Pan ini di antara nih hadis ini di antara yang menjadi dalil boleh membaca lebih dari 1 surat dalam 1 rakaat. Tak iya sok bersih kecobaan Al-Baqarah. Ada Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Tapi ini menjadi dalil kan, artinya di 1 rakaat membaca lebih dari 1 surat. 1 rakaatnya sekian, rakaat kedua, rakaat ketiga sampai 11 rakaat. Bener lah. Ternyata kaki Rasulullah itu sampai bengkak, badannya pegal-pegal. Aisyah kan yang menanyakan kepada Rasulullah, kenapa mesti seperti ini? Bukankah engkau itu orang yang pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang? Asa tuh kieu teuing mun cik urang salat santai atuh kalem. Mun cik urang masyarakat setengah ge lah amat. Salat asigan nama atuh bagi Rasulullah mah sesedikit apapun. Itu pikiran Aisyah kan. Apa harus sampai seperti ini gitu engkau beribadah kepada Allah dengan jaminan bahwa engkau kan sudah dipastikan diampuni dosa, maksudnya tidak punya dosa sama sekali. Ternyata kan jawaban Rasulullah SAW terkait dengan hal ini. Apa tidak boleh kalau aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, tak menunjukkan rasa syukur itu nepi ke barareuh Nabi mah. Apa tidak boleh gitu aku ini ingin gitu, saya seolah-olah demikiannya menunjukkan itu rasa syukur kepada Allah itu dengan cara demikian. Itu Rasulullah. Nah, ari nu sejena ada ngaranna ge kalau sudah seperti ini yang tadi nih ya. Kalau bagi orang tadi kan dari sininya tadi teh sebutan kufur itu terbagi menjadi 2.
Kalau kufurnya orang yang agamanya bukan Islam lah, demikian mungkin kita menyebutnya ya, orang kafir Allah menyebutnya, itu kufurnya kufur i'tiqadi. Bagi orang yang demikian, apapun yang datang dari Allah, padahal kan yang dari Allah itu disebutnya al-haq. Al-haq itu benar yang sebenar-benarnya, benar yang sesungguhnya, benar yang hakiki itu hanya yang dari Allah. Kalau orang sudah menolak, mengingkari, contohnya dulu jelasnya Abu Lahab, Abu Jahal, apapun yang datang dari Rasulullah SAW, selalu mereka bersikap seperti ini. Illa kanu anha mu'ridin, mereka itu selalu berpaling. Ya gitu loh, berpaling dengan berpaling, ngebalieur, ngaleos, selalu seperti ini. Ini kalau sudah ada kufur i'tiqadi. Tapi orang Islam kena juga oleh kufur, karena sebutan kufur itu ternyata kan bukan hanya bagi orang kafir. Untuk urusan terkait dengan kenikmatan yang Allah berikan, boleh disebut seperti inilah. Kalau yang berterima kasih, Allah menyebutnya bersyukur. Kalau yang tidak tahu terima kasih atas kenikmatan Allah, Allah menyebutnya kufur. Kenapa Allah menyebut dengan sebutan kufur terkait dengan kenikmatan? Karena orang yang kufur nikmat itu berarti namanya seolah-olah dia mengingkari, dia menolak kenikmatan yang Allah berikan. Rarasaan teh segala nate menang dirina, rarasaan teh menang manehna. Lantaran ini juga aslinya, lantaran ketika terkait dengan rezeki kesebutannya, ketika terkait dengan rezeki atau kenikmatan, itu merasa bahwa semuanya itu hasil kerja keras dirinya. Cuma kan saya mah gawe di subuh di tengah peuting atuh nya mau jeung we hasilna siga kieu ge. Tah teh berarti sudah kufur nikmat. Nya menolak, artinya menolak, mengingkari bahwa itu adalah anugerah dari Allah, merasa bahwa semuanya itu adalah hasil kerja keras dirinya. Makanya ketika Allah meminta, taatlah kamu karena aku sudah memberi nikmat, ngunah nikmat nu mana? Makanya mereka itu tidak mau taat kepada Allah. Padahal mau tidak maunya ini yang saya ingat di dalam kajian Tahdzibul Akhlak. Orang yang taat kepada Allah itu anggaplah ketaatannya itu untuk membayar kenikmatan yang Allah berikan. Dan Allah memang menuntut, gitunya Allah menuntut bayar kenikmatan yang sudah aku berikan. Ya sakumaha tuh, sok samampuna cek Allah teh, silakan sok samampuna. Nah ini kalau orang yang di dalam hatinya enak aja, ini bukan pemberian Allah, ini karena kemauan saya. Maka ketika Allah nagih teh, nagih naon mun cek ieu teh, nagih naon gitu. Padahal hakikatnya ke semua ketaatan yang Allah perintahkan itu anggaplah demikian, maknanya untuk membayar semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Padahal Allah sudah menerangkan, jika kamu mau menghitung kenikmatan dari Allah nggak akan bisa. Kenikmatan dari Allah itu tidak terhingga. Dan celakanya orang Islam ya kena kafir malah puguh deui. Orang Islam pun memahaminya, kalau mengingat kenikmatan, kalau mengingat rezeki dengan duit nu aya dina pikiranna teh ngan sakitu-kituna. Hanya urusan kekayaan saja gitu. Kalau mendapatkan kekayaan kakarawe perasa diberi nikmat oleh Allah. Padahal mengicep unggal detik ya teh nikmat. Coba lamun ku Allah dibuat teu bisa ngicep.
Aya teh aslina nu gitu. Ini yang apa namanya? Nya bola mata kan ada kelopaknya. Nya arti kita kan berkedip. Ketika berkedip itu kan terjadi gesekan, berarti antara kelopak mata dengan bola mata teh. Dan itu harus ada pelumasnya. Ada orang yang pelumasnya kering. Itu bisa ngicip berarti perih, soalnya panon cabak dah perih teh. Bergesek dengan kelopak mata pun pasti pedih itu mata itu kalau tanpa pelumas. Tak iya pelumasnya garing, yang bisa ditahan, dah bisa ngicip. Tahan kieu soalnya lamun ngicip perih. Ada orang yang seperti itu, maka orang ini dia harus membeli, jadinya dia harus membeli pelumasnya di botol kecil. Itu teh sabar poeun gitu. Tetes baru bisa, nanti agak beberapa lama mulai terasa pedih, tetes deui ripuh geuningan diberi kitu bungkul ge. Belum lagi kan tidak boleh telat, nyalamun telat ganjel payahna. Kieu ku korek api kieu bisi ngicep soalna perih teh. Coba lamun urang kapereungpeunan perih teu. Ya berarti tah kulit mata mah itu sangat tipisnya, sangat sensitif. Tapi ngiceup poe ripuh kakara hiji cantur linu sok geura sabarahaeun dah. Apa itu bukan kenikmatan? Cantur linu cangke ngajenghak geus ripuh lah pokona. Paru-paru eungap. Jelema mah. Ini ada asumsi ininya saya dengar kalau manusia itu harus memelihara jasad, kalau manusia harus memelihara dirinya seluruhnya lah katakannya dari ujung rambut sampai ujung kaki harus apa namanya memelihara dirinya. Eta teh per harina kalau dirupiahkan sabaraha triliun ngurus awak teh. Ya sok hitung hiji-hiji nu bieu. Panonna, irungna, terus nih karena dapat suku, eta teh sabaraha triliun teh ngurus sorangan deh. Jadi pantas kalau Rasulullah SAW berdoa seperti ini kan ya. Ya Allah janganlah ada satu detik pun dari umurku ini yang engkau biarkan aku mengurus diriku sendiri. Rasulullah merasa tidak sanggup. Makanya kembali ke hal yang paling mendasar kan, Allah lah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin artinya kan yang memelihara, mengurus seluruh alam raya manusia kan di dalamnya. Terus masa diurus ku Allah hirup teh. Tadi dia nu eta ayat tanya ada dua tuh ah. Wamat ini ayat ketiga 36 46 wama ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin, dan tidak ada satu saja dari ayat dari sekian banyak gitunya dari semua ayat-ayat Tuhan mereka yang datang kepada mereka kecuali nah ini karena mereka illa kanu anha muridin, mereka itu berpaling. Ieu mah kudu ditanya penyakit hati, ieu mah dibahasna. Karena kalau berpaling mah itu kan amal anggota badan kan. Ya berpaling, apa namanya sebutnya berpaling, ngabalieur, ngaleos, pan eta mah jeung awakna. Itu semua dimulai dari karena di dalam hatinya ada penolakan terhadap al-haq, maka apapun yang datang dari Allah kan sudah ada kesimpulan lebih dulu. Tadi teh sudah ada penolakan di dalam dirinya, maka dia sudah membuat kesimpulan lebih dulu. Apapun yang datang dari Allah itu adalah salah, itu adalah jelek. Makanya ya berpalinglah dari yang salah dan jelek. Kalau ini kan akibat berpaling gitu, berpaling ngabalieur malengos gitu ngaleos eta mah akibat. Ini tah nu aya dina hate nah nu pokokna mah
karena di dalam hatinya ada sikap menolak dan mengingkari. Jadi akibatnya gitu salah we jeung goreng. Selalu demikiannya, selalu itu loh, salah jeung goreng. Makanya di sini nih sekali lagi kan ayatnya demikiannya, tidak ada satu saja gitu ayat dari semua ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka kecuali mereka itu bersikap mu'ridin, mereka berpaling. Eta tah penyakit hati teh akibatna kitu tah.